akan adanya pandemi yang lebih jahat, yang sengaja disebabkan oleh manusia untuk menghancurkan populasi di berbagai negara. Halo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel aku Abis Zone. Di video kali ini kita akan bahas sebuah ramalan. Sama sih ya seperti topik di video sebelumnya, yaitu tentang sebuah ramalan. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, karena biasanya sebuah ramalan diramalkan oleh seseorang yang mempunyai background atau praktisi supranatural, atau orang-orang yang mengerti tentang dunia ramal-meramal. Tapi di video kali ini kita akan membahas seseorang yang sangat berpengaruh di dunia dan masuk ke dalam jajaran daftar orang terkaya di dunia yang mampu memprediksi atau meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, yaitu Bill Gates. Tapi sebelum kita membahas tentang sebuah ramalan, tidak henti-hentinya aku mengingatkan pada kalian bahwa di video kali ini aku tidak ada maksud atau tidak mau memaksakan atau memaksakan ya sebuah ramalan kepada kalian semua. Murni saya hanya menceritakan atau mengulas tentang sesuatu yang sedang booming dan hangat-hangatnya di perbincangan di dunia sosial media. Apalagi ini menyangkut tentang tokoh penting ya di dunia, yaitu seorang Bill Gates. Jadi kita kembalikan ke kalian masing-masing dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi siapa sih orang yang belum mengetahui tentang nama Bill Gates? Itu Bill Gates, orang yang masuk ke dalam jajaran orang terkaya dan berpengaruh di dunia, yaitu pemilik dari perusahaan Google dan bapak Microsoft. Dia pendiri perusahaan raksasa Google ini pernah menggemparkan jagat dunia sosial media atau jagat dunia karena tentang prediksi atau ramalan-ramalannya tentang hal-hal yang akan terjadi di kehidupan yang akan atau kehidupan di masa yang akan datang. Jadi Bill Gates sendiri kerap menjelaskan tentang prediksi atau ramalan-ramalannya yang akan terjadi di masa depan. Dan beberapa ramalan-ramalannya telah terjadi dan telah tergenapkan. Contohnya tentang adanya virus COVID-19 dan virus Omicron. Dan di dalam beberapa ramalannya, ia telah menuliskan ke dalam sebuah buku di tahun 1999 yang berjudul The Business, The Speed of Thought, yang berarti kecepatan berpikir. Jadi di dalam buku Speed of Thought ini menjelaskan bahwa tentang teknologi yang menguasai di dunia modern. Bahkan beberapa orang yang banyak memanggil si Bill Gates ini dengan sebutan cenayang genius. Dan banyak hal atau tentang teknologi-teknologi modern yang banyak membantu di kehidupan manusia di masa mendatang, yaitu di era modern sekarang ini. Dan beberapa ramalan Bill Gates yang ia ramalkan sejak 23 tahun yang lalu yang benar-benar terbukti menjadi nyata. Di antaranya ia menyebutkan suatu saat nanti masyarakat akan menggunakan perangkat kecil. Dan dimana sekarang ini di era digital yang sangat modern ini, semua orang ya
sudah tidak asing lagi dengan teknologi smartphone yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Terbukti ya, benar. Dan ramalan atau prediksi yang kedua, ia meramalkan adanya online shop dan mencari pekerjaan lewat dunia online atau job list secara online. Bahkan ia meramalkan tentang adanya sebuah alat pembayaran online atau digital sejak jauh sebelum alat pembayaran secara digital ini ditemukan. Dan adapun beberapa ramalan Bill Gates yang cukup menggemparkan dunia dan jagat sosial media pada saat itu, ia menyebutkan bahwa akan adanya suatu wabah atau virus yang akan memusnahkan 10 juta manusia dalam beberapa dekade. Dan perkataan atau pidato si Bill Gates ini diungkapkan 5 tahun sebelum adanya COVID atau wabah COVID-19 ini di seluruh penjuru dunia. Dan benar, 5 tahun setelah Bill Gates mengungkapkan prediksi atau ramalannya tentang wabah virus COVID-19, hal itu benar terjadi adanya. 5 tahun kemudian, wabah COVID-19 ini atau Omicron ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dan mewabah ke penjuru dunia dan mematikan beberapa juta orang, memakan banyak korban jiwa di dalam sebuah bencana global ini ya. Dan ramalan-ramalan atau prediksi yang diungkapkan oleh Bill Gates ini tidak berhenti dari adanya wabah virus COVID-19 yang mengerikan. Jadi ramalan Bill Gates yang mengerikan pun tidak berhenti ya sampai di situ. Jadi pada Februari tahun 2022, Bill Gates menyebutkan bahwa resiko penyakit parah dari COVID-19 telah berkurang. Namun pandemi baru atau pandemi lain pasti akan bermunculan kembali. Potensi pandemi baru kemungkinan akan berasal dari patogen atau virus, bakteri hingga jamur, bahkan berbeda dengan virus corona. Dan anehnya, tidak lama kemudian muncullah beberapa virus versi varian terbaru. Yaitu kita sering mendengar ya tentang adanya virus cacar monyet, tentang virus Hendra yang berasal dari Australia. Dan yang baru-baru ini ditemukannya adanya sebuah virus yang bernama Henipavirus atau LayV yang telah menginfeksi sebanyak 35 orang petani di dataran China. Namun, apakah ini memang benar sebuah ketepatan prediksi, sebuah ramalan, ataukah memang ini sengaja diciptakan atau direncanakan para kaum elit global? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin beberapa dari kalian ya mungkin masih belum familiar dengan Henipavirus atau virus Henipa yang mempunyai gejala yang hampir mirip dengan gejala COVID-19 atau virus corona, yaitu demam, menggigil, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Dan virus ini pertama kali ditemukan di dalam salah seorang penderita, yaitu salah seorang petani yang melakukan tes swab di negara China. Begitu juga dengan virus Hendra yang pertama kali ditemukan oleh salah satu pasien virus Hendra yang diisolasi di tahun 1994 di kota kecil Hendra di Brisbane, Australia. Jadi virus ini ditularkan melalui hewan kuda kepada manusia. Dan dari beberapa pidato yang disampaikan oleh Bill Gates, ada hal yang menyebutkan prediksi atau ramalan-ramalan lainnya yang juga sangat-sangat mengerikan pada 5 tahun yang akan datang. Jadi ini ya yang agak kedengaran agak seram nih ya. Di Bill Gates menyatakan akan adanya bencana elit global, yaitu akan adanya pandemi yang lebih jahat,
yang sengaja disebabkan oleh manusia untuk menghancurkan populasi di berbagai negara, yaitu adanya bioterorisme atau bioterorisme, yaitu perang yang melibatkan rekayasa virus-virus baru untuk merusak dan menghancurkan negara-negara tertentu. Ya, yang kalau memang benar terjadi berarti jahat banget nih ya si bioterorisme. Bahkan prediksi yang terakhir ini mengingatkan kita kepada penemuan para ilmuwan tentang zombie virus yang membeku selama ribuan tahun. Itu yang agak sedikit mengerikan ya. Jadi virus zombie ini yang telah beku selama ratusan tahun sedang diteliti oleh beberapa ilmuwan dari beberapa negara, dan mereka pun sengaja untuk menghidupkan kembali untuk penelitian. Nah, ini menimbulkan sesuatu hal yang menakutkan ya. Takutnya si virus ini ketika sudah aktif kembali namun dijadikan sebuah alat untuk bioterorisme atau bioterorisme. Dia ceritanya hampir mirip ke film Resident Evil ya. Hampir mirip gitu. Jadi tapi ya serem sih ya kalau memang terjadi. Itu merupakan bencana global gitu. Memang cukup aneh sih ya penemuan si zombie virus ini, tapi memang itu sudah terbukti ditemukan di sebuah gunung es. Jadi dari pidato-pidato Bill Gates yang sangat kontroversial ini yang mengundang berbagai pendapat dari kalangan masyarakat dunia, sehingga menimbulkan spekulasi serta muncullah berbagai macam teori konspirasi tentang Bill Gates dan Illuminati. Di antaranya, Bill Gates sendirilah adalah salah satu orang atau kelompok elit global atau anggota Illuminati yang menciptakan virus-virus itu sendiri agar ia dapat memasok atau menjual antigen atau antivirus ke seluruh dunia dengan harga yang fantastis. Dan teori yang kedua, Bill Gates dan para anggota elit global atau anggota Illuminati ini sendiri ingin melakukan pemusnahan populasi manusia di bumi agar diciptakannya tatanan kehidupan baru atau New World Order. Jadi pernah aku jelasin ya di video-video yang sebelumnya, bisa kalian cek ya di playlist. Dan teori yang ketiga, Bill Gates ingin mengendalikan manusia dengan menanamkan microchip melalui antivirus yang disuntikan kepada manusia. Kalau yang teori yang terakhir ini mungkin agak cukup kurang masuk akal sih kalau menurut aku ya. Jadi gimana nih menurut kalian, kalaupun benar di masa akan datang akan terjadi sebuah bioterorisme atau bioterorisme? Kalaupun benar tentang adanya hal itu merupakan hal yang sangat jahat ya, yang sangat keji, itu menghancurkan atau memusnahkan populasi manusia dengan virus yang mematikan atau rekayasa virus gitu. Tapi kalau kita mengingat tentang pandemi COVID, itu sudah hal yang sangat-sangat parah gitu ya. Banyak memakan korbannya, kucing aku. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hanya di Abis Creepy Zone. Sampai jumpa.